pertanyaannya ada Sallallahu Alaihi Muhammad wa alihi wasallam, apa yang bisa membuat hawa nafsu kuat dan lemah, dan bagaimana cara menundukkan hawa nafsu yang selalu menggiring ke arah kemaksiatan, sebagaimana firman Allah, inna nafsal amarat bisu illa man rahimah rabbi. Syukran ya. Baik, nafsu amarah, nafsu akan selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang sudah ditundukkan. Dan menundukkan hawa nafsu ini perlu proses waktu, sehingga ada namanya lawamah ya. Lawamah harus terus kita tuduh, kita musuhi, maksudnya kita harus tidak boleh kita membela hawa nafsu kita sampai menjadi mutmainnah, sampai menjadi radiyah, sampai mardiyah. Baik, intinya hawa nafsu. Bagaimana menundukkan hawa nafsu? Lah, hawa nafsu ini kan di dalam diri kita sendiri. Akhbat min sab'ina syaitana, lebih kejam daripada 70 syaitan. Sebab kalau musuh dari luar itu mudah, tapi musuh ternyata dari diri kita sendiri. Kadang kita sering menutupi dengan keego, aku, sehingga orang lain bisa kita lihat sebagai sebuah kesalahan. Tapi kadang kalau kita sudah yang melakukan, kita sendiri yang melakukan, ada kita tutup-tutupi. Dan memang begitu kaidahnya. Sebab kekotoran itu kalau sudah ada akunya, itu tidak tampak terlihat kalau itu milik aku. Tapi kalau orang lain, dohir atau batin. Kita sering buat contoh, misalnya kalau Anda lagi duduk begini, di meja Anda ada ingusnya orang. Anda sentuh dengan tangan Anda berasa astagfirullahaladzim, siapa buang ingus sembarangan begitu, Anda akan marah. Karena apa? Ingus menjijikkan ada di tangan Anda. Tapi suatu ketika, semoga Anda sehat terus. Suatu ketika ada yang kena flu. Kena flu rupanya seret begini. Begitu saja. Ada ingus di sini. Tenang-tenang saja. Kenapa kok tenang saja ada ingus di tangannya? Bahkan cuma ditaruh di bajunya saja begitu. Kenapa? Karena ada akunya, ingusku. Padahal bahannya sama. Sebabnya karena flu, sama. Ada aku. Begitu juga sering kesalahan-kesalahan kita tutupi oleh hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, memerangi hawa nafsu ini penting. Koreksi diri kita terus. Kekurangan kita. Ya. Karena kita sering menutup-nutupi dan membela. Kalau kita tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri, orang lain suruh mengoreksi kita. Bersepakat dengan istri, dengan suami, dengan saudara, kalau saya salah tolong ingatkan. Kalau ternyata kita bersepakat pun masih berat, maka cari orang yang bisa, orang yang musuhi Anda. Cari kesalahan Anda dari mulut musuh-musuh Anda. Sebab dia biasanya jujur kalau mengungkap kekurangan kita. Ya. Bahkan kalaupun bukan sebuah, kalau memang kekurangan akan diungkap. Karena dia akan mencari kesalahan kita. Lumayan, saya dicarikan oleh musuh saya, kekurangan saya, tinggal saya berbenah. Maka tidak usah emosi. Kalau kita dibilang dasar bodoh, barangkali benar. Dasar begini, alhamdulillah dikasih tahu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hawa nafsu ini tidak serta-merta kok. Hawa nafsu itu akan meliputi hati kita. Hati kita ini bersih. Hati itu selalu kenal Allah pada dasarnya. Kenal kebenaran. Istafti qalbak. Tapi di saat dikuasa diliputi oleh aku, ego, dan hawa nafsu ini akan menjadi itu. Nah, bagaimana masuknya ini? Penutup-penutup ini yang menutup hati ini, hawa nafsu ini, yang meliputi hati. Diri kita meliputi kebersihan hati ini adalah karena apa? Ini mata. Jendela. Telinga. Lah kalau mata sama telinga kita tidak kita jaga, ya tetap rusak. Biarpun kita bersihkan, jendelanya kita buka. Hawa nafsunya full. Dia mengikuti hawa nafsu. Makanya perlu dijaga setelah tadi adalah mata. Hawa nafsu macam apa saja? Syahwat, tamak. Loh, kita setiap hari ngelihat mobil tetangga lebih bagus, akhirnya dia ngenas masalah urusan mobil. Lihat orang menggunjing gara-gara mata melihat. Nah, mata dan telinga ini bahaya sekali, pembuka. Kemudian setelah mata dan telinga itu masuk ada dirangkum. Nah, setelah dirangkum oleh hawa nafsunya dikemas lagi, keluar. Makanya ada orang muncul dengan lesan macam-macam. Dari sini, kuncinya dari sini, telinga. Kalau Anda bisa menjaga telinga Anda, lah kuncinya mungkin tutupin saja tadi. Anda jaga mata Anda, pandangan Anda yang Anda baca, bukan Anda baca apa sih di WA? Nah, selalu Anda baca tentang promo, hawa nafsu untuk belanja nanti. Apalagi gambar yang nggak benar, hawa nafsu syahwat, naudzubillah. Ayo sama telinga, dengar apa sih? Kalau sudah Anda jaga itu semuanya, maka Anda terjaga semuanya. Maka inna sam'a wal basar, mata, telinga ini, fuad, kullu ulaika kana mas'ula, itu akan ditanyakan oleh Allah SWT. Maka kita jaga ini, mata, jaga telinga untuk menjaga hati. Kalau hati terjaga, hawa nafsu akan terkalahkan. Maka hawa nafsu akan menjadi yang melimuti hati kita sendiri, sehingga kebenaran tidak akan terlihat kebenaran karena hawa nafsu. Semoga Allah mudahkan kita untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah sampai menjadi nafsu yang radiyah, nafsu yang mardiyah, nafsu yang radiyah, nafsu kamilah.